Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberikan semangat untuk dapat bertemu kembali dalam kelas bimbingan konseling. Anak-anak yang Bu Astria banggakan, yang Bu Astria sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Nah, sebelum mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini penting buat kita untuk bisa mengendalikan emosi. Pada modul ini kita akan belajar tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama topik hari ini. Dan sebelumnya, tujuan dari layanan kita yang pertama adalah bahwa anak-anak mampu memahami tentang kecerdasan emosi. Yang kedua, anak-anak mampu mengarahkan diri kalian untuk mengendalikan diri. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengelola emosi dan membentuk pengendalian. Itu adalah tujuan dari layanan kita pada hari ini tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari di topik kecerdasan emosi dan pengendalian diri? Yang pertama adalah pengertian kecerdasan emosi, yang kedua pengendalian diri, yang ketiga nanti ada kasus yang bisa kita lihat, kita pelajari bersama-sama terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, dan yang keempat kita akan melakukan refleksi. Sudah siap ya anak-anak semuanya ya? Lanjut. Jadi pengertian kecerdasan emosi. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerti kecerdasan emosi itu apa, jadi kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, anak-anak, dari pengertian kecerdasan emosi tadi bisa kita simpulkan bahwa emosi itu berhubungan dengan perasaan diri sendiri yang mempengaruhi kehidupan kita dengan diri kita sendiri maupun saat kita berhubungan dengan orang lain. Nah, lanjut anak-anak. Mengapa sih kok penting untuk memiliki kecerdasan emosi? Jadi, seseorang yang secara emosi tidak cerdas, artinya tidak memiliki kecerdasan emosi dalam dirinya, itu biasanya ada tanda-tandanya. Yang pertama, bersifat agresif. Ya, agresif. Karena apa? Karena dia tidak memahami dirinya sehingga mau berlaku seenaknya sendiri atau agresif. Meledak-ledak, punya masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik, hanya marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cenderung berpikir negatif. Apa-apa tidak dipikirkan positifnya, tapi negatifnya, negatif, terus negatif thinking. Kemudian yang ketiga, malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan. Senangnya kebangetan, berlebihan ya. Jadi lebih suka bermalas-malasan, lebih suka semaunya sendiri, tidak mau melakukan pekerjaan yang mungkin memberatkan dirinya. Terus isinya cuma seneng-seneng kok, nggak mau memahami orang lain tapi maunya dipahami oleh orang lain. Itu namanya malas dan semaunya sendiri. Kemudian seseorang yang tidak punya kecerdasan emosi biasanya juga lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi yang Mbak Astra maksud, maunya dipahami tetapi tidak mau memahami keadaan orang lain. Atau bisa kita sebut dengan egois. Nah, sering ya anak-anak pernah menyebut ya egois.
mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mempedulikan orang lain. Nah, kemudian kalau nggak punya kecerdasan emosi, dia juga akan kesulitan untuk menentukan tujuan hidupnya. Apa sih yang mau dicari dalam hidupnya? Karena tidak punya kecerdasan emosi tadi, tidak bisa memahami dirinya sendiri, akhirnya dia kesulitan untuk menentukan tujuan hidupnya. Nah, itu tadi beberapa hal mengapa kok penting untuk kita memiliki kecerdasan emosi. Nah, berikutnya pengendalian diri anak-anak. Jadi pengendalian diri dan kecerdasan emosi itu ada kaitannya atau ada hubungannya. Jadi di sini pengendalian diri itu merupakan sikap, tindakan atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak direncanakan untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Jadi tindakan yang sadar direncanakan atau tidak yang digunakan untuk hidup sosial dengan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Itu namanya pengendalian diri. Nah, terus bagaimana cara-cara mengendalikan diri? Nah, pastinya kita hidup tidak hanya sendiri ya. Meskipun di dalam rumah, di keluarga kita, di sekolah, di masyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari orang lain. Nah, cara-cara mengendalikan diri di sini anak-anak kita bedakan jadi 3, yaitu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, dan yang terakhir di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengendalikan diri di dalam keluarga? Yang pertama adalah hidup sederhana dan tidak suka pamer harta kekayaan dan kelebihannya. Jadi harta itu nggak cuma yang bisa dilihat saja, misalnya kemampuan, kepintaran, kepandaian kita itu tidak perlu kita pamerkan. Misalkan kecantikan kita secara fisik juga tidak perlu untuk dipamerkan karena orang bisa menilai siapa diri kita dari apa yang kita lakukan ya. Itu cara mengendalikan diri, hidup sederhana. Yang kedua, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain. Nah, yang usil-usil nggak apa-apa ya, sama adiknya, sama kakaknya, tetapi tidak perlu berlebihan. Jadi tidak perlu mengganggu ketentraman anggota keluarga lain. Yang ketiga, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati, ya. Orang tua adalah orang yang harus kita hormati di keluarga kita, dan apapun aturan yang ada di dalam keluarga kita harus benar-benar kita laksanakan. Kita harus bisa tahu aturan di keluarga kita mungkin berbeda dengan aturan di keluarga lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Apapun yang sudah disepakati di lingkungan keluarga kita, itulah yang harus kita lakukan. Kita taati aturan yang ada di lingkungan keluarga kita. Nah, itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan keluarga, cara mengendalikannya salah satunya seperti itu. Kemudian anak-anak di dalam masyarakat. Nah, bagaimana cara mengendalikan diri? Yang pertama, mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Nah, iklan dulu ya anak-anak ya. Jam keempat telah selesai. Mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan. Siapa sih yang pengen punya banyak musuh? Tidak ada. Jadi carilah sahabat sebanyak-banyaknya dengan bagaimana? Ya dengan kita menunjukkan perilaku kita yang baik sehingga kita disenangi oleh orang lain di lingkungan kita.
Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan sosial itulah yang harus kita lakukan. Saling menghormati dan menghargai. Karena kita juga pengen dihormati, kita juga pengen dihargai. Untuk itu kita harus juga melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya, ketika kita hidup di masyarakat, misalkan kita capek, kita lelah, tetapi ada panggilan untuk kerja bakti misalkan. Semua anggota masyarakat di situ diminta untuk bekerja bakti, padahal kita sedang capek misalkan. Nah, kita harus mengesampingkan ego kita. Meskipun capek, kita paling nggak muncullah sebentar. Nah, itu termasuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Kemudian yang keempat, mengikuti segera aturan yang ada di dalam masyarakat. Misalkan di lingkungan sekitar kita umumnya anak-anak suruh, misalnya kita berada di lingkungan gang sempit, motor harus turun biar tidak mengganggu. Itu ya kita harus ikuti aturan tersebut, jangan malah naik motor di gang sempit dengan kencang, kan membahayakan. Jadi aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat harus kita ikuti. Itu cara mengendalikan diri di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, cara mengendalikan diri di dalam lingkungan sekolah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, patuh dan taat pada peraturan di sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan masing-masing dan aturan itu diadakan adalah untuk menjaga ketertiban. Ya, jadi kalau ingin tertib, kalau ingin sekolahnya maju, ya harus mematuhi dan mentaati apa saja yang ada di aturan sekolah. Yang kedua, anak-anak menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan, dan lain-lain. Ya, sama seperti di kehidupan masyarakat, kalau di sekolah juga kita harus saling menghormati semua anggota atau warga sekolah. Bagaimana cara kita bersikap dengan teman, bagaimana kita berucap, bersikap dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan, kita harus bisa menunjukkan penghargaan kita terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran pelajar serta perbuatan tercela. Apapun yang merugikan kalian, merugikan orang tua kalian, merugikan siapapun yang ada di lingkungan sekitar kalian, itu tidak usah kita lakukan. Hindari apapun semua perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan gengsian, ya. Sederhana, tapi kalau dalam berprestasi jangan sederhana, ya. Kalau berprestasi kita harus tingkatkan kemampuan kita gali potensi diri kita untuk selalu berprestasi. Jangan setengah-setengah, kita harus berusaha keras bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita, cita-cita kita dalam berprestasi di lingkungan sekolah. Berikutnya anak-anak, kalau cara-cara tersebut kita sudah bisa lakukan di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah, nah kita bisa memperoleh manfaat dari pengendalian diri tersebut. Yang pertama apa? Kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran kita. Ya, jadi karena kita bisa mengendalikan diri kita, tidak egois, mampu memahami diri kita itu harusnya bagaimana. Jadi dengan kita berlatih cara-cara yang tadi kita sebutkan tadi, manfaatnya kita bisa meningkatkan kesabaran. Jadi ditempa masalah apapun, karena kita sudah bisa mengendalikan diri, jadi kita bisa sabar. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang kita miliki, potensi, kelebihan, kekurangan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi tidak perlu sombong,
tidak perlu berlebihan, karena di atas langit masih ada langit ya. Di Tuhan itu menciptakan kelebihan kita, harus kita syukuri. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan usia ya. Jadi dengan kita bisa mengendalikan diri, kita semakin sabar, kita semakin bersyukur, kita tidak pernah iri, tidak pernah merasa cemas dengan apa yang orang lain dapatkan, karena kita tahu kemampuan diri kita masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya kan hidup kita menjadi tentram, tidak dihantui dengan keinginan-keinginan yang tidak kita miliki seperti itu. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami dan selalu ingin mencoba untuk mengendalikan diri, anak-anak bisa simak dan tonton video dengan link tersebut di YouTube https://youtube.b/7jymchist4a ya. Di situ kalian bisa melihat bagaimana cara mengendalikan diri, ataupun video-video lain yang bisa kalian lihat di YouTube atau Instagram. Berikutnya, jadi dari apa yang Bu Astra sampaikan tadi, pengertian kecerdasan emosi, pengendalian diri, manfaat, dan cara-caranya, ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama anak-anak ya. Yang pertama, jika ada pertanyaan dalam bergaul dengan orang lain, harus ada rasa empati. Apakah menurut anak-anak benar pernyataan tersebut? Kalau benar, jelaskan alasan kalian. Yang kedua, apa fungsi pengendalian emosi dalam berkomunikasi dengan orang lain? Jelaskan pendapat anak-anak. Kemudian yang ketiga, menurut kalian, jika seseorang memiliki IQ, kecerdasan intelektual ya, IQ itu adalah kecerdasan intelektual yang tinggi, jika seseorang memiliki IQ yang tinggi, apakah hal tersebut menjamin seseorang itu akan sukses di masa depan? Nah, jelaskan jawaban kalian. Anak-anak, dari ketiga refleksi tersebut, silakan kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa Bu Astra sampaikan pada pertemuan hari ini terkait topik kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Quote of the day hari ini, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Saya ulangi ya, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jika seseorang itu mau untuk belajar, untuk bangkit dari keterpurukannya, dan mau mencoba hal-hal yang baru, maka kesuksesan yang akan dia dapatkan. Nah, mudah-mudahan topik pada hari ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menjadi lebih mengenal diri kita siapa, kemudian kita dapat mengolah lagi kemampuan-kemampuan, kelebihan yang kita miliki dengan baik, sehingga kita dapat memiliki kecerdasan emosi dan pengendalian diri yang baik. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika anak-anak masih ada kesulitan, hambatan, atau apapun yang ingin di-sharingkan, anak-anak bisa menghubungi Bu Astria lewat WhatsApp pribadi maupun datang langsung ke ruang konseling di sebelah monitor ya anak-anak. Bu Astria selalu siap sedia untuk menunggu kalian datang. BK, share and care. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Semangat selalu ya.